Shalom, selamat pagi seluruh siswa-siswi SKBB, rekan-rekan guru di SKBB, para kerabatku dan siapa saja yang sudah mempersiapkan piring hatinya untuk menikmati sarapan sorgawi pagi hari ini. Mari kita berdoa, kita mengucap syukur, kita mau Roh Kudus memimpin setiap kita. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan berikan lagi kepada kami. Tanpa terasa kami sudah memasuki minggu kedua di tahun ajaran 2021-2022. Dan kami merasakan bagaimana kasih Tuhan tidak henti-hentinya di dalam hidup kami ini. Tuhan, inilah piring hati kami, penuhi, kenyangkan, agar kami menjadi sehat, iman kami bertumbuh terus dengan pengenalan yang benar kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan siap menikmati sarapan sorgawimu. Amin. Anak-anakku dan setiap yang sedang mendengarkan sarapan sorgawi pagi hari ini, minggu ini Tuhan berbicara tentang anak. Saya ingat pertama kali sarapan sorgawi mulai tayang, Tuhan juga berbicara tentang anak. Itu tentang Nuh, tetapi hari ini bukan tentang Nuh ya. Sebagai seorang anak penghiburan katanya Nuh. Mari kita akan mendengarkan bagaimana Tuhan berbicara tentang seorang anak. Kita mau lihat firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang pertama. Kitab Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27 dan 28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Kita tahu, kita sering kali membaca dan mendengar ayat ini. Bagaimana ketika Allah menciptakan bumi ini, dunia ini dengan segala isinya, maka Allah juga menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa menurut gambarnya, bukan menurut seekor monyet, bukan pakai contoh seekor gajah atau seekor pohon, ya pohon toge mungkin, atau pohon beringin, pohon kelapa. Tidak, tetapi Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut apa? Contoh modelnya dirinya sendiri. Itulah bagaimana manusia diciptakan oleh Allah. Jadi anak-anakku, para sahabat dan kerabatku, kita ingat baik-baik bahwa kita ini semua adalah mengikuti modelnya Tuhan. Ya, kalau menurut modelnya Tuhan, menurut modelnya Allah, kita tidak mempunyai keburukan di dalamnya. Kalau di dalam diri kita ada keburukan, kita langsung ingat itu bukan diri saya. Jadi tidak boleh berdiam lama-lama di dalam hidup saya. Saya harus menjadi seorang yang baik seperti contoh ketika saya diciptakan, yaitu pribadi Allah sendiri. Lalu ketika Allah sudah menempatkan, sudah menciptakan manusia, ya, mereka ditempatkan di Taman Eden begitu, lalu Allah memberkati mereka. Dan ketika Allah memberkati mereka, Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkan itu." Jadi kita lihat ya, mempunyai anak itu adalah
perintah Tuhan. Ya, artinya seorang anak bisa ada di tengah-tengah keluarga itu merupakan bagian dari kehendak Tuhan. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, siapapun orang tuamu, kulitnya hitam atau putih, matanya sipit atau belok, rambutnya keriting atau lurus, kaya atau miskin, pandai atau tidak pandai, kalian adalah bagian dari kehendak Tuhan di tengah-tengah keluargamu. Kalian adalah bagian dari rencana Tuhan dalam kehidupan orang tuamu. Jadi jangan pernah merasa, ya, kenapa ya saya punya mama rambutnya keriting, saya demen punya mama yang rambutnya lurus. Mungkin ada yang berpikir begitu, ya. Atau ada hal-hal lain yang berpikir, kenapa saya punya orang tua tidak sekaya orang tua anak yang lain, ya, tidak sebaik orang tua yang lain menurut kamu. Saya mau katakan, firman Tuhan ingatkan setiap kita sebagai seorang anak pagi hari ini, jangan pernah punya pikiran seperti itu. Seandainya punya, kalian harus singkirkan baik-baik. Dan mulai saat ini, katakan bersama-sama dengan saya adalah bagian dari rencana Tuhan dalam hidup orang tua saya. Saya adalah kehendak Tuhan di dalam hidup keluarga saya. Mari anak-anakku, kalau kamu bagian dari rencana Tuhan, kalau kamu bagian dari kehendak Tuhan dalam keluargamu, kamu harus menjadi apa? Menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Bagaimana kamu tahu apa yang Tuhan inginkan atau Tuhan tidak inginkan? Yang pasti lewat apa? Lewat firman Tuhan di dalam Alkitab. Kalau kamu tidak pernah baca Alkitab, kamu gak akan tahu firman Tuhan yang bagaimana, kehendak Tuhan yang mana yang Tuhan ingin engkau lakukan di dalam hidupmu. Itu yang pertama. Firman Tuhan bisa didapat dengan membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan juga. Contohnya lewat ibadah di gereja, ya. Meskipun online masih ada ibadah anak, masih ada ibadah remaja, masih ada ibadah umum. Ikuti, ya. Itu pun ibadah online bagian dari kehendak Tuhan. Apa yang diaturkan oleh pemerintah itu semua ada di dalam kontrolnya Tuhan, kendalinya Tuhan. Dan kemudian firman Tuhan juga disampaikan lewat siapa? Lewat orang tuamu. Mungkin ketika orang tuamu menasihatimu atau istilahnya ngomel sama kamu, dia gak katakan begini. Tuh, 1 Petrus 5 ayat 7 bilang, ya kamu jangan suka khawatir-khawatir. Ya, atau dikatakan lagi tuh firman Tuhan dikatakan di kitab Keluaran, hormatilah ayah ibumu. Mungkin gak begitu orang tuamu berbicara. Ya, tidak pakai ayat mana, tetapi setiap nasihat, setiap teguran yang baik dari orang tuamu itu adalah perkataan Tuhan yang juga ditaruh di dalam lidah, bibir, hati, dan pikiran orang tuamu. Ya, kalau orang tua bilang makan sayuran, jangan makan daging melulu. Nah, apakah ada ayatnya? Ada. Di mana? Di dalam Kejadian pasal 1, pasal 2, Tuhan bilang Tuhan ciptakan segala macam tumbuh-tumbuhan yang berbiji, itulah yang menjadi makananmu. Ya. Artinya Tuhan juga mau kita makan sayuran. Seperti itu. Jadi jangan bilang itu aturan mama, aturan papa aja. Tidak. Banyak hal. Ketika harus sekolah, harus belajar, harus begini, harus pandai, itu pun kehendak Tuhan. Kenapa? Apakah dulu si
Apa anak-anak Adam sekolah? Memang tidak. Tapi bukan berarti tidak dididik. Ya, diajarin oleh Tuhan. Buktinya orang Israel itu pun diajar oleh Tuhan dengan 10 perintah Allah diantaranya. Ya, banyak kalau kamu baca Alkitab, banyak sekali diajarin oleh Tuhan sekecil-kecilnya. Tua, muda, besar, kecil diajar oleh firman Tuhan. Kemudian ketika bangsa Israel berdiri, ada kerajaan. Di situ ada pendidikan khusus buat anak-anak raja. Ada pendidikan. Ya, para imam yang mendidik. Para imam yang mendidik setiap anak-anak bangsawan. Dan kalian semua termasuk saya, kita semua adalah anak-anak bangsawan. Jadi pagi hari ini biarlah kita mengucap syukur bahwa keberadaan kita adalah dalam setiap keluarga. Saya pun pernah menjadi seorang anak. Ya, kalau sampai saat ini saya ditanya, kamu anak siapa? Saya akan sebut nama orang tua saya, meskipun saya sudah 60 tahun lebih. Orang tua saya sudah tidak ada, tetapi itu tidak dapat dihapus. Saya memang ada karena ada orang tua saya. Bagaimana orang tua saya bisa memiliki saya di dalam hidup mereka? Karena rencana Tuhan. Ada mungkin yang menjadi anak angkat, anak pungut dari satu keluarga, istilahnya begitu. Itu bukan berarti bahwa engkau bukan bagian dari keluarga itu. Engkau tetap bagian dari keluarga itu, bagian kehendak Tuhan dari keluarga itu. Ya, seperti Musa pernah menjadi anak angkat seorang putri Firaun. Mari anak-anakku yang Tuhan kasihi, para orang tua juga. Hari ini berbahagia kita mendengar firman Tuhan bahwa seorang anak ada di tengah-tengah keluarga adalah kehendak Tuhan, adalah bagian dari rencana Tuhan di dalam hidup setiap kita. Jangan pernah menjadi lelah, jangan pernah menjadi menyesal atau menjadi cemas, menjadi khawatir, menjadi segala sesuatu yang membuat tidak nyaman. Ya, ayah ibu memang masa-masa sulit ini punya anak, harus menyiapkan hidup mereka. Tapi jangan pernah berkecil hati, karena anak-anakmu adalah bagian dari rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Tuhan pasti menolongmu membesarkan mereka. Mari kita mau berdoa, kita mau mengucap syukur. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebaikan dan cinta Tuhan. Hamba secara pribadi mengucap syukur karena hamba boleh menjadi bagian dari seorang ayah dan ibu, dari keluarga besar. Hamba boleh memiliki 3 kakak, 2 adik, dan saat ini hamba memiliki banyak keponakan. Bapak, sepupu-sepupu,
Oh Tuhan, terutama hamba mengucap syukur, hamba juga mempunyai banyak anak-anak rohani. Tuhan terima kasih. Karena itu membuktikan bahwa di dalam hidup kami, rencana Tuhan tetap ada. Terima kasih karena Tuhan menjadikan kami bagian dari rencana-Mu di dalam dunia ini. Pimpin hidup kami, baik sebagai anak, baik sebagai orang tua. Pimpin ya Tuhan, agar kami terus hidup di dalam tuntunan-Mu, di dalam kehendak-Mu. Kami bertambah-tambah sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan ini, khususnya siswa-siswi SKBB, agar mereka terus bertambah-tambah mengenal Tuhan, dekat kepada Tuhan, dan mereka diberkati baik di dalam hidup mereka sebagai seorang anak, diberkati sebagai seorang siswa, dicukupi apapun yang menjadi keperluan mereka, baik itu kasih sayang, baik itu makanan, baik itu pakaian, baik keperluan-keperluan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, hamba memberkati setiap orang tua, hamba memberkati setiap anak-anak. Terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, saya menangis. Kenapa? Karena saya mengucap syukur Tuhan boleh membuat saya ada di tengah-tengah keluarga yang sederhana, tetapi saya boleh mengenal Kristus. Saya percaya setiap kalian juga mengucap syukur dengan keadaanmu. Sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus memberkati.